Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini kita akan merenungkan satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat kuat tentang iman. Firman Tuhan dalam Injil Markus 11 ayat 23 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Sahabat terkasih, perkataan ini terdengar sangat luar biasa. Tuhan Yesus berbicara tentang gunung yang bisa dipindahkan, gunung yang tercampak ke dalam laut. Tentu Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa kita benar-benar memindahkan gunung secara harfiah. Tuhan Yesus sedang menggunakan gambaran yang sangat kuat. Pada zaman Alkitab, gunung sering dipakai sebagai simbol sesuatu yang sangat besar dan sulit diatasi. Gunung menggambarkan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin dipindahkan. Dalam hidup, kita pun sering ada gunung. Gunung masalah keluarga, gunung ekonomi, gunung sakit penyakit, gunung ketakutan tentang masa depan. Kadang kita berdiri di depan masalah itu dan berkata dalam hati, "Ini terlalu besar. Ini terlalu berat. Ini tidak mungkin berubah." Tapi Tuhan Yesus berkata sesuatu yang sangat sederhana, namun penuh kuasa. Percayalah kepada Tuhan tanpa bimbang. Iman bukan berarti kita mengabaikan kenyataan. Iman berarti kita percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja melampaui kenyataan yang kita lihat. Sahabat terkasih, perkataan Tuhan Yesus ini muncul setelah para murid melihat sebuah peristiwa yang mengejutkan. Sehari sebelumnya, Tuhan Yesus mengutuk sebuah pohon ara yang tidak berbuah. Ketika para murid melewati tempat itu lagi, mereka melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar. Mereka sangat heran. Tetapi Tuhan Yesus tidak menekankan mujizat pohon itu. Tuhan Yesus justru berkata, "Percayalah kepada Tuhan." Tuhan Yesus ingin mengajar murid-muridnya bahwa iman yang percaya kepada Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa. Namun, iman yang dimaksud Tuhan Yesus bukan iman yang sembarangan. Tuhan Yesus berkata, asal tidak bimbang hatinya. Disinilah letak kunci iman. Banyak orang berdoa, banyak orang berharap, tetapi di dalam hatinya masih ada keraguan. Seolah-olah berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku percaya, tetapi mungkin ini tidak mungkin." Tuhan Yesus berkata, iman sejati adalah iman yang bersandar penuh kepada Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang bekerja di toko bangunan. Setiap hari ia datang pagi-pagi sekali. Ia mengangkat semen, menata besi, melayani pelanggan yang datang membeli bahan bangunan. Gajinya tidak besar, namun cukup untuk menghidupi istrinya dan 2 anak yang masih sekolah. Hidupnya sederhana, tetapi ia bersyukur. Suatu pagi, pemilik toko memanggil semua karyawan. Wajahnya terlihat sangat serius. Ia berkata, "Penjualan kita turun terus selama beberapa bulan terakhir. Banyak proyek bangunan berhenti. Saya sudah berusaha mempertahankan toko ini, tetapi sepertinya kita tidak bisa bertahan lama lagi." Suasana menjadi sunyi, tidak ada yang berbicara. Pemilik toko melanjutkan, "Kalau keadaan tidak berubah, kemungkinan besar bulan depan toko ini harus tutup." Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya berita biasa. Tapi bagi pria itu, kalimat itu seperti sebuah gunung besar yang tiba-tiba muncul di depan hidupnya. Ia pulang ke rumah dengan pikiran yang sangat berat.
Sepanjang perjalanan, ia memikirkan satu hal. Bagaimana jika ia kehilangan pekerjaan? Bagaimana dengan biaya sekolah anak-anaknya? Bagaimana dengan kebutuhan rumah tangga? Malam itu, ia duduk di teras rumahnya. Lampu rumah sudah dimatikan, istrinya dan anak-anaknya sudah tidur. Ia duduk dalam keheningan. Di dalam hatinya ada banyak ketakutan. Ia merasa seperti berdiri di depan gunung yang sangat besar. Gunung ketidakpastian, gunung kekhawatiran, gunung masa depan yang terasa gelap. Dalam keheningan itu, ia berdoa dengan sangat sederhana. Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana, tetapi aku percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Hari-hari berikutnya, ia tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi setiap hari ia berdoa, Tuhan, Engkau tahu kebutuhan kami. Beberapa minggu kemudian, seorang pelanggan lama datang ke toko. Ia adalah seorang kontraktor yang dulu sering membeli bahan bangunan di sana. Setelah berbicara cukup lama dengan pemilik toko, kontraktor itu berkata, "Saya sebenarnya sedang mencari seseorang yang bisa membantu mengawasi proyek bangunan saya. Saya butuh orang yang jujur dan bisa dipercaya." Pemilik toko langsung menunjuk pria itu. "Kalau kamu mencari orang yang bisa dipercaya, dia orangnya." Beberapa hari kemudian, pria itu mulai bekerja di proyek tersebut. Penghasilannya bahkan lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Suatu malam, ia pulang ke rumah dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata kepada istrinya, "Tuhan benar-benar membuka jalan." Gunung yang dulu terlihat sangat besar, ternyata tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah." Ini menunjukkan bahwa iman bukan sekedar perasaan. Iman juga dinyatakan melalui kepercayaan yang diucapkan kepada Tuhan. Seringkali kita lebih banyak berbicara tentang masalah daripada berbicara tentang iman. Masalahku terlalu besar, terlalu sulit, tidak mungkin berubah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan bimbang, percayalah kepada Tuhan." Ini tidak berarti hidup orang percaya tidak punya masalah. Justru seringkali kita tetap melihat gunung itu di depan kita. Tetapi iman membuat kita berkata, Tuhan lebih besar dari gunung ini. Kadang Tuhan memindahkan gunungnya. Kadang Tuhan membuka jalan melewati gunung itu. Kadang Tuhan memberi kita kekuatan untuk mendakinya. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Sahabat terkasih, pagi ini mari kita bertanya kepada diri sendiri. Gunung apa yang sedang kita hadapi? Mungkin gunung kekhawatiran tentang masa depan. Mungkin gunung masalah keluarga. Mungkin gunung ekonomi. Tuhan Yesus berkata, asal tidak bimbang hatinya. Iman bukan berarti kita selalu mengerti rencana Tuhan. Iman berarti kita tetap percaya, bahkan ketika kita belum melihat jawabannya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Seringkali kami merasa hidup ini terlalu berat. Masalah yang kami hadapi terasa seperti gunung yang tidak mungkin dipindahkan. Tetapi hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk percaya kepadamu tanpa bimbang. Tolong kami untuk memiliki iman yang bersandar kepadamu. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sanggup membuka jalan yang tidak pernah kami bayangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih,
Kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.